Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desanti Mustika dari kelas Tarbiyah A. Saya di sini akan menjelaskan atau menerjemahkan kitab Adabul Alim wal Mutalim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari halaman 45. Adab seorang santri atau penuntut ilmu dengan pelajaran-pelajaran ilmu atau ilmu yang dipelajarinya. Bismillahirrohmanirrohim. Wassalisu yang ketiga, ayah doro menghindari atau menjauhi bibtidai amrihi di awal permulaan belajarnya minal istigoli daripada menyibukkan fil ihtilafi ilmu hilaf. Perbedaan ilmu perbedaan pendapat bainal ulama'i di antara ulama. Kalau di dalam fikih perbandingan, memahami perdebatan akidah wa bainan nasi, dan juga perbedaan antara ulama secara luas atau umum, perbedaan antara manusia dengan manusia mutlakon secara mutlak. Artinya jangan kita memulai belajar itu dengan belajar ilmu-ilmu yang di situ ada perbedaan-perbedaan. Dalam akliyat, dalam hal-hal urusan yang akliyat, wasamiyat, akliyat itu memang hal yang tugasnya akal. Akliyat ini adalah ilmu-ilmu akal, ilmu yang memerlukan akal di dalam memahaminya, seperti debatnya kaum manatikoh alimantek, ini menggunakan akal, dan juga wasamiyat, sesuatu yang sifatnya kita nukil, kita dengar dari nas-nas teks-teks hadis Al-Quran. Kalau itu semua biarpun dari Al-Quran dan hadis, kalau kita belajar dalam ilmu untuk hilaf, memahami perbedaan di antara para ulama itu akan menjadikan hilang kita. Fa innahu yuhirrut rihna, karena dengan perbedaan seperti itu akan menjadikan pikiran itu menjadi bimbang. Berat ini bayangkan tidak pernah sekolah, tidak pernah punya pendidikan ilmu agama, sekolah langsungin perdebatan, dan bisa saja pada akhirnya timbul ragu-ragu dan bingung. Apa ini kok selalu ini, kata orang ini salah, kata orang ini adalah benar. Bal akan tetapi semestinya, dan ini yang selama ini diterapkan di pesantren-pesantren yang diajarkan guru-guru kita, bal sebaliknya atau hendaknya yutkinu awalan, hendaknya menekuni terlebih dahulu kitaban wahida, satu kitab fikihnya satu Safinatun Najah dulu dimatangkan. Fifad min wahidin, dalam satu fad. Kalau kita pikir satu dulu ya, kita dasar kok. Kalau kita pikir satu dulu, coba aja pemula suruh pakai pikir besarnya Dr. Wa Banzurili yang berapa jilid. Yang gak paham keluar dari perpustakaannya, ya tetap saja bahlul karena dia belum punya dasar. Maka sebagai pemula hendaknya matengkan terlebih dahulu. Setelah itu wakutuban fi fununin inkana yahtamilu zalika, kalau memang setelah memulai dengan satu kitab lalu ingin memperluas, bolehlah dengan membaca kitab-kitab. Nah, ini baru tidak cukup kitab Safinatun Najah. Ingin memperluas tidak cukup dengan warokot, memperluas tidak cukup dengan jurumiyah. Inkana yahtamilu zalika, jika memang mampu. Nah, ini perkembangannya dari satu kitab dulu. Mau berkembang ala torikotin wahidatin, tetap dalam satu torikoh. Gini, kalau ingin memperluas fikih, terlebih dahulu belajar dari kitab Safinatun Najah misalnya. Nah, kalau nanti ingin membaca lebih banyak lagi, boleh membaca kitab-kitab, tapi semuanya masih di dalam frame dalam wilayah mazhab Syafi'i dahulu. Yartadiha lahu sayhuhu, yaitu torikoh yang selama ini direstui oleh gurunya. Dalam hal ini misalnya fikih Imam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu fa in kanat torikotu sayhihi nakul mazhibi, kalau ternyata punya guru kebiasaannya itu nukil mazhab sana, mazhab sini, mazhab situ. Wal ihtilaf, kalau gurunya senang mendapatkan ihtilaf, berkata Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, gini-gini. Walam yakul lahu ra'yun wahidun, sementara dia itu
gak menghadirkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i saja contohnya. Qala al-Ghazali, sebab kita ini adalah pemula. Imam Ghazali memberikan petuah, bukan saya yang ngomong, bukan Mbah Hasyim Asy'ari yang berbicara. Falyahdar, awas waspadalah, minhu, dengan guru seperti itu. Kenapa? Fa'in dororohu, sebab madorotnya bencana kalau guru seperti itu. Aktaro min naf'ihi bihi, lebih banyak dari manfaatnya. Kemudian wakazalika, dan begitu juga yahzar, waspada, fibtidai tolabihi, waktu memulai menuntut ilmu, ibarat santri pemula. Minal mutolaati pitafarikil musonnafati mutolaah, di dalam beberapa fan jangan cabang-cabang dulu disiplin ilmunya, fannya satu-satulah, jangan semuanya. Saya pengen tahu, saya pikir langsung ahli nahu pelan-pelan, karena kita belum punya dasar bahasa Arab, maka menekuni ilmu nahu sorof bahasa Arab secara pelan-pelan. Fa'in nahu yudoyu zamanah, akan menghabiskan masa-masanya karena tidak akan mafan ilmunya, tidak akan kuat. Wa yufarik zihinah, menjadikan konsentrasinya terbelah-belah. Bal yudil kitabal lazi yaqra'u awil fan allazi yahduhul kulliyatahu, akan tetapi hendaknya para penuntut ilmu akan memberikan alkitabah, yaitu kitab yang dipelajari tadi, satu kitab, misalnya kitab Sapinatun aja, kemudian nahu sorof itu aja dulu deh, kulliyatahu itu keseluruhan dalam dirinya, hatta yutkinahu, sampai matang nahunya matang sudah bisa baca kitab. Wakazalika, dan hendaknya yahdoro itu waspada, min pindah-pindah, tanakulin pindah-pindah, min kitabin. Imam kayaknya tahu aja, beliau ini ya santri biasanya, kalau dapat kitab baru seneng, wah kitab baru, belajar, paham, pindah-pindah lagi. Tanakulin pindah-pindah, min kitabin ila kitabin, min goyri mu'jibin itu perlu, tanpa ada tuntutan atau tanpa ada perlu. Fa'innahu, karena kalau orang sudah berpindah-pindah kitab, termasuk saya, tambah di sini pindah-pindah kelas, pindah-pindah pondok. Fa'innahu, sebab model pindahan, alamatru tojri, tandanya orang yang gampang bosen, nggak bisa istiqomah. Wa adamun falahi, tanda santri yang tidak sukses. Wa amma izan taha, adapun jika santri ini sudah selesai, wa ta'akadat ma'rifatuhu, sudah kuat pengetahuannya di dalam fan tersebut, bolehlah setelah fal awala, maka lebih bagus daripada santri tersebut, sangat bagus, alla yada'a, untuk tidak meningkatkan fan yang lain, minal ulumatis syariati, dari ilmu syariat, illa nazorofihi, tidak ada fan ilmu syariat, illa kecuali nadorofihi, dia harus tahu, karena ada waktu dasarnya, sudah ada, ingin memperluas. Kalau memang Anda sudah matang dasarnya ini, sangat bagus kalau memperluas saat itu. Fa'in, jika sa'adahu, membantunya, al-qodaru, qodarnya Allah, dan jika tertolong oleh qodarnya atau ketentuan Allah. Maksudnya itu apa?
jika dimudahkan oleh Allah, artinya watulil umri, dan panjang umurnya, ala tabahruri fihi, untuk memperluas ilmu, untuk memperluas lautan, fihi, di dalam ilmu tersebut, wa illa, kalaupun tidak, yang penting tadi dasar-dasarnya sudah kuat. Kalau nggak mau memperluas lagi, fakana, maka telah santri tersebut qadis tafada, telah mengambil faedah, minhu, dari ilmu, ma yatakholasu bihi, yang ia bisa terbebaskan. Ilmu tadi sudah cukup dengan an urwatil jahli, dari ikatan kebodohan. Paling tidak belajar dengan dasar tadi, sudah ngerti safinah izalikal ilmi, dengan ilmu yang sedikit tadi sudah lumayan. Kalau nggak memperluas, yang penting sudah keluar dari wilayah kebodohan. Wal ya'tani, dan hendaknya dia perhatian, min kulli fanin, dari setiap fan ilmu, bil ahami, apa yang terpenting. Jadi harus mengambil ilmu itu yang terpenting. Makanya ini semuanya itu harus tahu, saya mengambil apa sih, belajar apa sih, harus ada tujuannya dong. Maka tujuan itulah yang menjadikan sesuatu itu penting. Seperti ini contohnya, tujuan saya adalah menjadikan sayur itu sedap. Maka pentingnya itu adalah garam, karena sesuai dengan tujuan. Saya pengen sayur saya sedap, terus saya mau cari panci. Nah itu tuh gak ada hubungannya dengan panci. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Wala yaghfal, tapi lebih penting dari itu juga, anil amali, wala yaghfal anil amali, tapi lebih penting dari itu juga, yaghfal, jangan sampai terlena, lalai, amali, anil amali, bihilazi huwal maksudu bil ilmi, allazi huwal al maksudu bil ilmi, adalah maksud daripada ilmu itu, yang amal itu sendiri. Apa artinya punya ilmu jika tidak mengamalkan ilmu? Sekian pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, halaman 45. Mohon maaf bila ada pengucapan atau kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.